Kongres Umat Islam yang ke-8 di mana Hotel Bidakara Jakarta. Artinya apa? Ternyata alhamdulillah ulama dan pemerintah bersatu untuk menyelamatkan NKRI. Artinya insya Allah kalau ini Indonesia benar-benar terjadi chaos, ulama sudah siap, pemerintah sudah siap. Artinya umat Islam tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa waktu yang lalu, termasuk juga pada saat reformasi kemarin itu kan umat Islam seperti disuruh dorong mobil mogok. Setelah mobilnya berjalan, ditinggal. Itulah kondisi umat Islam di Indonesia. Insya Allah ke depan ini nggak akan terjadi lagi. Insya Allah siap, ulama siap, umat Islam siap. Mudah-mudahan umat Islam akan menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Kalau kemarin kita dipaksa untuk jadi tamu di rumah kita sendiri, tapi insya Allah kita sudah siap, ulama sudah siap. Umat Islam tidak seperti dulu. Makanya saya pernah diundang di Jakarta, ada dari pimpinan Majelis Ulama godet saya gini Pak, pas duduk di samping saya, Ustaz Andri, insya Allah kita siap akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman aumut syahidan untuk menyelamatkan NK. Takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah selamatkan Indonesia. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashabal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas satu tema semangat kemerdekaan dalam rangka membangun kesatuan persatuan untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah manakala umat Islam lebih khusus di Indonesia ini bersatu, insya Allah banyak problem-problem kebangsaan selesai. Akan tetapi musuh-musuh Islam tidak ingin umat Islam itu bersatu. Sangat-sangat tidak menginginkan ya, karena Indonesia itu pilarnya cuma dua, TNI dan umat Islam.
Kalau TNI solid. Yang bisa dipecah itu adalah umat Islam. Dan mecahnya itu bukan pakai tarik tambang, enggak. Mecahnya itu pakai men amplopi bin fulus. Luar biasa pendanaannya. Ya. Yang itu yang sekarang ini dikerjakan oleh oligarki yang pusatnya di PIK 2, memecah kaum muslimin di Indonesia. Kita bisa melihat kiai dibenturkan dengan habaib, ormas dengan ormas, tokoh dengan tokoh. Ini proyek mereka. Dan saya tahu siapa donatur utamanya. Ya. Kembali lagi 9 naga oligarki. Bahkan sampai pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir sampai memberikan statement, perjuangan, artinya jihad konstitusi yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah, hasilnya itu akan hambar manakala Indonesia masih dicengkram oleh oligarki. Jadi oligarki nasional itu pusatnya di PIK 2, oligarki internasional pusatnya di City of London. Itu yang menguras sumber daya alam Indonesia lewat mafia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan dalam membangun kesatuan dan persatuan ini sangat urgent sekali. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanbih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua menjaga tali agama Allah. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah. Wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah. Jangan kalian bercerai-berai. Bahkan Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Bersatu itu rahmat, kata Rasulullah. Berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi saya membayangkan kalau dua dalil ini tadi, Al-Quran dan As-Sunnah ini disosialisasikan terus oleh para ustadz, para kiai, para ulama di Indonesia ini, saya kira umat takut untuk berpecah. Karena kalau berpecah itu adab gitu. Kalau kita bersatu itu rahmat. Tapi yang disampaikan itu bukan hadis, bukan hadis sahih yang sering kali disampaikan sampai di media televisi. Itu apa? Ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan di tengah umat adalah rahmat. Itu kalau kita cari dalam kutubus sittah, walaupun kita pakai kaca pembesar, nggak akan ketemu, Pak. Ya, nggak akan ketemu. Nggak tahu itu siapa yang memunculkan. Itu yang sering kali dimunculkan di masyarakat kita. Padahal Rasulullah SAW itu tegas sekali. Qala Rasulullah SAW, faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngomong ini dariku, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Kalau dia sampaikan dengan sengaja di tengah-tengah umat, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menduduki kursinya di neraka, kata Rasulullah. Tegas Rasulullah. Tapi di tengah-tengah kita ini yang muncul itu ikhtilaful ummah rahmatun. Saya terus mikir, ini sopo dari mana gitu.
Tidak menutup kemungkinan dari senop ogronya Belanda gitu. Tapi itu dipakai terus, disebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara hadis sahih rawahu Ahmad disembunyikan. Itu wasiat Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mencoba untuk mengawali kajian kita pada subuh kali ini dari sisi historis, sejarah. Kenapa? Karena sejarah dengan berbagai pelajaran yang dikandungnya teramat penting untuk kita simak. Karena banyak ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, diantaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Ishaq rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, dan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang lain telah menjadikan sejarah sebagai profesi ilmiah. Kenapa? Karena persoalan yang terjadi pada masa lalu itu perlu ditelaah untuk memahami masalah ummah, problematika umat kekinian, sehingga kita mampu mengapa peristiwa itu terjadi sekarang. Sebaliknya, untuk memahami kondisi kekinian, kita perlu setback, menengok ke belakang, buka sejarah. Bahkan untuk memahami sejarah masa lalu pun itu terkadang memerlukan pemahaman tentang kekinian. Kalau dalam bahasa ulama-ulama fikih, itu fikih waqi'iyah, fikih waqi', realitas kekinian itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, salah satu diantaranya dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnati tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan sejarah akan berulang. Sekali lagi Allah tegaskan, sejarah akan berulang. Yang membedakan itu warna dan kualitasnya. Jadi hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah SAW ba'dal subuh beliau naik mimbar, beliau sampaikan khutbahnya sampai menjelang duhur, skor sholat duhur berjamaah. Ba'dal sholat duhur Rasulullah naik mimbar lagi, beliau sampaikan khutbahnya sampai menjelang asar, skor sholat asar berjamaah. Ba'da salat asar Rasulullah naik mimbar lagi, beliau sampaikan khutbahnya sampai menjelang maghrib. Kira-kira kalau sekarang itu dipraktekkan itu lari enggak? Ya lari, Pak. Itu khutbah terpanjang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan khutbah itu ditulis. Jadi apa yang dikhutbahkan oleh Rasulullah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, yang sekarang sudah diterjemahkan itu. Judulnya Huru Hara di Akhir Zaman. Itu kalau bisa kita punya banyak di toko, dijual di buku, toko-toko buku, sehingga kita nggak mudah kaget gitu. Jadi peristiwa kemarin itu sudah ada. Jadi, tapi banyak umat Islam yang kena prank, iya kan? Kena prank.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apa sih hikmahnya? Kenapa Rasulullah SAW sampai menyampaikan mulai ba'dal subuh sampai menjelang maghrib? Ya kan? Mulai dari proses penciptaan alam semesta sampai apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil kiamah, Rasulullah sampaikan secara rinci, tidak tersisa sama sekali. Apa-apa yang akan terjadi. Hikmahnya apa kira-kira? Supaya umat Islam ini, umat Rasulullah ini tidak menjadi mangsa bagi musuh-musuh. Gitu. Contoh ini. Ini salah satu contoh dari khutbah Rasulullah mulai ba'dal subuh sampai menjelang maghrib itu. Ini sudah terjadi di Indonesia. Makanya umat Islam harus bangkit. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul ummamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin?" Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? La. Tidak, bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas. Jumlahmu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusaiil. Tapi kualitasmu seperti buih. Apa? Kualitas buih itu tidak punya prinsip. Tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Ulama-ulama hadis ketika mengkaji hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Jadi ini sabda Rasulullah ini maknanya warning, peringatan. Jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam itu kualitasnya seperti buih, apa kalau bahasa Jawa ini? Untuk. Kalau umat Islam itu kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Wala yantaja'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Wala yaktifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Dan Allah akan campakkan al-wahn itu dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa yang dimaksud al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggam di hati kaum muslimin, apalagi di hati-hati pemimpin-pemimpin kaum muslimin saat itu. Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Sudah terjadi di Indonesia? Sudah. Anggap saja umat Islam di Indonesia ini 200 juta umpama, tapi yang mengendalikan cuma 9 orang, yang sering disebut 9 naga. 200 juta umat Islam dikendalikan oleh 9 naga. Bahkan sampai ada pengamat mengatakan 40% peredaran ekonomi, artinya peredaran keuangan di ASEAN itu semua 9 naga. Luar biasa. Dicabut rasa takut dari hati orang-orang kafir, sehingga akhirnya umat Islam seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Itu perumpamaan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ayo kita buka sejarah, supaya dari kita membuka sejarah itu insya Allah ada motivasi, ada semangat kembali. Ini contoh peristiwa tanggal 8 sampai 11 Februari 2015. Ada Kongres Umat Islam yang ke-6 tahun 2015 diselenggarakan di Keraton Yogyakarta. Tahu semua tokoh-tokoh Islam datang semuanya. Kalau yang kemarin Kongres Umat Islam yang ke-8 di mana? Hotel Bidakara Yogyakarta.
Artinya apa? Apa ternyata? Alhamdulillah, ulama dan pemerintah bersatu untuk menyelamatkan NKRI. Artinya insya Allah, kalau ini Indonesia benar-benar terjadi chaos, ulama sudah siap, pemerintah sudah siap. Artinya umat Islam tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa waktu yang lalu, termasuk juga pada saat reformasi kemarin dia, itu kan umat Islam seperti disuruh dorong mobil mogok. Setelah mobilnya berjalan, ditinggal. Itulah kondisi umat Islam di Indonesia. Insya Allah ke depan ini nggak akan terjadi lagi. Insya Allah siap, ulama siap, umat Islam siap. Mudah-mudahan umat Islam akan menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Kalau kemarin kita dipaksa untuk jadi tamu di rumah kita sendiri, itu yang terjadi. Jadi ini peristiwa Kongres Umat Islam yang ke-6 diselenggarakan di Keraton Yogyakarta. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pidato pada tahun 1479 Miladiyah Masehi. Sultan Turki mengukuhkan Raden Fatah sebagai Khalifatullah ing tanah Jawa, perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk tanah Jawa, dengan menyerahkan bendera bertuliskan La ilaha illallah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswah Ka'bah. Kemudian kalimah Muhammadur Rasulullah berwarna di atas kain berwarna hijau dari kain kiswah Ka'bah. Dan duplikatnya sampai hari ini disimpan rapat-rapat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu ketika Presiden Turki Tayyip Erdogan datang ke Indonesia, nah duplikat bendera itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo di hadapan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Artinya apa? Hubungan Turki dan Indonesia itu sudah dibangun 538 tahun yang lalu. Ini 538 tahun yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya ketika Raden Fatah diangkat menjadi Khalifatullah ing tanah Jawa, tepat hari Senin Kliwon. Dulu itu kan orang Jawa itu kan menganukan pakai bahasa Jawa. Jadi pada hari Senin Kliwon malam Selasa Legi, tepat 11 malam 12 Rabiul Awal tahun 860 Hijriah, bertepatan 16 Mei 1482 Miladiyah Masehi, dengan sengkalan warna sirna catur nabi, maka secara resmi Kadipaten Demak berubah menjadi Kesultanan Islam Demak, dan Raden Fatah atau Adipati Bintoro dilantik menjadi Sultan Islam Demak oleh Sunan Ampel. Ini sejarah. Sehingga akhirnya tatbikus syariah, penegakan syariat Islam di Jawa ini start di launching tahun 1442 Miladiyah Masehi. Ditegakkan syariat Islam oleh para wali songo. Jadi wali songo itu menjadi ahlul hal wal akdi, dewan suronya kerajaan Islam Demak. Jadi seperti itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya setelah Kesultanan Islam Demak berdiri,
para wali songo menempati jabatan sebagai pujangga, ngiras skenario pepunden, jaksa yang mengaku perdata atau sebagai karyawan terhormat, itu wali songo. Termasuk jaksa penjaga perdata atau undang-undang. Jadi para wali songo itu selalu mengawasi Sultan Raden Patah dalam memegang mandat menjalankan roda kepemimpinannya. Khusus Sunan Giri, beliau dipanggil dengan sebutan Penapanoto Agomo, ya kan? Sekaligus memangku jabatan sebagai penghulu. Beliau menyusun peraturan-peraturan ketataprajaan dan pedoman-pedoman tata cara di keraton Kerajaan Islam Demak. Dalam hal ini Sunan Giri dibantu oleh Sunan Kudus yang juga ahli dalam perundang-undangan peradilan, pengadilan dan mahkamah, termasuk hukum-hukum acara formal. Mereka para wali songo merumuskan masalah siasah jinayah, pidana, hukum pidana yang meliputi had, kisos, takdir, termasuk perkara zina dan aniaya, akdiyah, yaitu perikatan kontrak sosial, syahadah, persaksian, termasuk perwalian, masalah imamah, kepemimpinan, siasah, politik, jihad atau perang sabil, kompetisi dan panahan, nadar, perbudakan, perburuan, penyembelihan, akikoh, makanan halal haram, masalah bid'ah dan lain-lain. Itu benar-benar dipraktekkan oleh wali songo pada saat kerajaan Islam pertama di Demak. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, itu mulai 1400 berapa tadi? 78 Masehi. Ada yang sudah lahir 1478 Masehi. Jadi bapak-bapak, ibu yang jahatnya penjajah itu gimana? Apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya sampaikan di depan bapak ibu-ibu ini disimpan di Museum Leiden Belanda sampai sekarang. Sementara penjajah yang ditinggal apa? Yang ditinggal kuburan karo pusaka. Ini jahatnya penjajah. Sementara ilmu, praktek keislaman, praktek tatbiq syariah yang dilakukan oleh wali songo ditutup rapat-rapat, dikunci, sehingga akhirnya umat Islam diarahkan kepada mistik, sampai akhirnya siapa akhirnya yang menyebarkan itu Londo Ireng. Apa Londo Ireng? Ya istilahnya wong Jawa tapi berwala, berloyalitas kepada penjajah Belanda. Itu Londo Ireng. Kalau bahasa kita itu pengkhianat bangsa. Nah kalau bahasa agama munafik itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dibuatlah film Wali Songo, ya kan? Sampai akhirnya contoh Sunan Kalijogo. Diperankan di film Wali Songo itu. Sunan Kalijogo bertapa di pinggir kali sampai lumutan. Coba Pak, ini pelecehan itu Pak. Saya katakan itu pelecehan Londo Ireng itu. Terus kapan sholatnya? Kok topo nih pinggir kali sampai lumutan? Astagfirullah, itu pelecehan Pak. Wali Songo itu ulama, ahli ilmu, ahlu sunnah, tapi dilecehkan oleh Londo Ireng ini lewat film Wali Songo. Apalagi kalau sudah ketemu pohon kolang-kaling karo nyekel tasbih bunder-bunder gede-gede gitu, langsung berubah, buah kolang-kaling berubah jadi emas. Nek perang di bawah tanah, bahkan sampai bisa ngayang di atas sungai, ya kan? Luar biasa. Jadi mistik, takhayul, bid'ah, khurafat disebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini. Sementara ilmu Islam disimpan di Museum Leiden Belanda sampai sekarang.
Apa yang saya sampaikan ini disimpan di Museum Belanda. Bahkan janganan itu Wali Songo 1479 ya, mulai Raden Patah. Contoh Pangeran Diponegoro tahun 1800, ya kan? Pangeran Diponegoro. Itu Pangeran Diponegoro kan dijebak oleh Londo Ireng. Dijebak. Akhirnya ditangkap oleh Belanda. Setelah itu Pangeran Diponegoro diasingkan di Manado. Apakah Pangeran Diponegoro diam? Tidak. Beliau tulis surat tertanda bulan Juli 1800 sekian, tertanda Diponegoro. Isinya apa? Saya minta kepada ulama-ulama seluruh Pulau Jawa agar membangkitkan semangat jihad kaum muslimin untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah kafir Belanda. Tujuannya apa? Ditulis oleh Pangeran Diponegoro. Tujuannya untuk menegakkan kembali agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertanda Diponegoro bulan Juli 1800 sekian. Nah, kira-kira apa yang saya baca tadi, kira-kira ditulis dalam buku sejarah? Tidak ada. Surat itu sampai hari ini disimpan di Museum Leiden Belanda. Jahat penjajah itu. Makanya coba cek, bapak ibu cek kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, Pangeran Diponegoro itu gimana? Langsung pasti akan dijawab. Pangeran Diponegoro itu yang tri, apa ya, yang putri ya, yang tri. Itu tanahnya dicaplok, disita oleh Belanda sehingga marah. Coba. Jadi sejarah yang ditulis itu diperankan Pangeran Diponegoro itu matre, ngamuk kepada Belanda karena tanahnya dicaplok. Coba, itu yang ditulis, yang dimasukkan ke dalam pemikiran anak-anak kita, cucu-cucu kita sampai hari ini. Padahal yang nyata, Pangeran Diponegoro bangkit semangat jihadnya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah kafir yang telah menjajah Indonesia, sehingga beliau bangkit. Makanya coba tahun 1800 pakaiannya apa? Jubah putih, sorban putih, pakai kuda. Benar? Itu Pangeran Diponegoro. Itu kalau sekarang itu kalau pakaian Pangeran Diponegoro kalau sekarang itu ini Islam garis keras, Islam radikal. Itu tahun 1800 saja Pangeran Diponegoro sudah menampakkan ciri khas muslimnya. Beliau pakai gamis, beliau pakai sorban, ya kan? Itu untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, jihad, Pak. Tapi sekarang di buku-buku sejarah sekarang yang dibaca anak-anak kita, cucu-cucu kita, sudah tidak ada lagi, dihapus. Yang itu tadi yang dibaca cuma Pangeran Diponegoro ngamuk tanahnya dicaplok Belanda. Astagfirullah, ditutup rapat-rapat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Wali Songo pada saat itu tidak hanya masalah-masalah ini tadi, masalah munakahat, pernikahan, itu merupakan tugas Sunan Giri dan Sunan Ampel serta lembaga-lembaga sosialnya. Mereka bertugas menyusun aturan perdata, adat istiadat dalam keluarga dan sebagainya, yang meliputi soal dan pasal-pasal tentang khitbah, peminangan, ya kan? Nikah, talak, rujuk, pembentukan usroh, keluarga-keluarga muslim, dan adat istiadatnya termasuk hadanah, pengasuhan, perwalian, pengawasan, faraid, hukum faraid, itu sudah diaplikasikan oleh Wali Songo di masyarakat Jawa. Tahun 1479 sudah digerakkan itu, Pak. Nah, jadi naskah serat Angger-Angger Surya Ngalam dan serat Surya Ngalam merupakan undang-undang resmi Kerajaan Islam Demak yang berisi mengenai ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara bersumber pada tata hukum Islam, dan kemudian dijadikan salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan berikutnya, yaitu Kerajaan Pajang,
sampai kerajaan Demak, kerajaan Jepara, kerajaan Bajang, sampai kerajaan Mataram Islam. Masya Allah, luar biasa itu. Pertanyaannya Pak, kira-kira anak-anak kita, cucu-cucu kita sekarang diajarkan enggak keberhasilan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa ini? Enggak. Ini polanya Londo Ireng, Pak. Sampai hari ini anak-anak kita, cucu-cucu kita dimasukkan kepada fikrah pemikirannya. Nah, pelajari kerajaan Buddha Sriwijaya, pelajari kerajaan Hindu Mojo, uning konono patih namanya gajah. Ya Allah, itu yang dihafal anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sementara Raden Patah, kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam Jepara, kerajaan Islam Pajang, kerajaan Islam Mataram Islam, ditutup rapat-rapat sampai hari ini. Ini umat Islam wajib. Ini gara-gara apa? Londo Ireng. Kalau bahasa kita ini wong munafik, golongan munafik ini. Jadi yang berjuang sampai, ya istilahnya sampai peristiwa 10 November, siapa itu? Umat Islam. Yang mati syahid berapa di Jembatan Merah itu? 20.000. Makanya disebut Jembatan Merah. 20.000 mati syahid. Setelah menang, sing mimpin Indonesia apa? Londo Ireng. Umat Islam sing soro-soro jihad, ya kan, untuk melawan Belanda sampai peristiwa 10 November itu ulama. Risalah jihad digerakkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Baru umat Islam bangkit. Bahkan Bapak Muhammad Tasir minta kepada Bung Tomo untuk membangkitkan semangat umat Islam di peristiwa 10 November. Dia berteriak di radio, umat Islam, diyakinkan umat Islam bahwa nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Sehingga akhirnya Bung Tomo lewat radio RRI menyampaikan tentang adab jihad. Apa? Jangan sekali-kali menyerang dulu. Begitu kita diserang oleh Inggris, baru kita kobarkan semangat jihad fisabilillah. Makanya Bung Tomo sampai ingin dengan kalimat apa saya bangkitkan semangat jihad arek-arek Jawa Timur. Ternyata dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inggris pakai pesawat canggih, bom-bom canggih, persenjataan canggih, umat Islam bambu runcing. Tapi siapa yang dimenangkan oleh Allah? Bambu. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Kenapa? Umat Islam pakai kacamata iman. Lah kalau pakai kacamata manusia enggak masuk akal. Mosok bom canggih bisa dikalahkan bambu runcing. Itu loh. Jadi kita benar-benar seringkali kita lupa. Jangan sekali, makanya Allah dan Rasulnya mengatakan pakai kacamata iman. Kita lebih mengedepankan rasio daripada iman. Nah kalau kita mengedepankan iman, insya Allah kita punya keyakinan wa nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di mukadimah tadi, umat Islam sekarang, umat Islam Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, sekarang dijajah oleh oligarki. Oleh karena itu ayo semangat jihad ini kita bangkitkan kembali tengah-tengah umat Islam. Umat Islam harus yakin terhadap pertolongan Allah. Yang penting berjuang. Karena al-hayatu akidah wal jihad. Karena hakikat kehidupan itu adalah mempertahankan akidah dan berjihad, berjuang di jalan Allah. Jadi ayo
jadikan 9 naga menjadi 9 cacing. Siap? Takbir. Allahu Akbar. Sesuai fattaqullaha mastata'tum. Kita disuruh berjuang oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad, berjuang di jalan Allah, Allah akan bukakan pintu-pintunya, jalan-jalannya. Jadi kita sekarang ini, PR kita sekarang ini Pak, melawan penjajah. Setelah Belanda, oligarki. Oligarki itu kabeh wonge jenenge Cino. Nah sekarang ini Pak, elit global, ya kan? Elit global itu niru-niru geng Solo. Jadi elit global sekarang yang mengendalikan elit global itu kan George Soros. So geng Solo namanya Nernak Termul. Itu geng Solo, Ternak Mulyono. Nah George Soros niru-niru, akhirnya dia dengan Ternak Londo Ireng. Jadi sekarang berapa Pak George Soros transfer ke Indonesia? 28 triliun. Kalau tidak salah beberapa ahad yang lalu sudah saya tunjukkan. Londo Ireng, organisasi Londo Ireng se-Indonesia dapat sekian dolar, rata seluruh Indonesia. Termasuk bocor halus Tempo, ternyata itu Termul kita kena dikadali, kena prank. Jadi sekarang yang namanya elit global George Soros dropping untuk ternak Londo Ireng 28 triliun. Sementara geng Solo ternak mul ini, ya Allah, ini biayanya nanti sampai 2029 400 triliun. Sugih loh Pak. Sugih. Jadi sampai ada 10 presiden sak dunia ini, ternyata Mulyono masuk 10 besar. Sugih Pak. Ya. Nah, jadi bapak-bapak, ternyata sekarang apa yang terjadi? Oligarki internasional yang dipimpin oleh George Soros, oligarki nasional yang dipimpin oleh James Riyadi, ditopang oleh Aguan, kemudian ditopang oleh geng Solo, kemudian ditopang oleh Jenderal Merah, ya kan? Kemudian Jenderal Merah mengendalikan mahasiswa. Nah, ini 5 sudah. Targetnya mulai bulan Juli Agustus akan melakukan apa? Kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Bahkan sekarang sudah kita lihat mal-mal yang ada di Jakarta dan di Surabaya sudah pasang pagar. Ini mereka akan melakukan. Jadi akan terjadi chaos di Indonesia. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana? Insya Allah pemerintah siap menghadapi itu. Bahkan untuk pengamanan tiap kabupaten itu ada 4 kompi sudah disiapkan oleh pemerintah. Belum lagi Komcat dan semuanya sudah siap semua. GBN Gerakan Bela Negara sudah digerakkan semuanya. Ini. Tapi insya Allah pemerintah tidak akan mengorbankan rakyatnya. Ada solusi yang elegan. Ini korban pemimpin. Ada solusi elegan. Tapi nggak perlu saya sampaikan. Ini rahasia negara. Rahasia negara kok disampaikan? Nggak boleh. Ya. Sudah siap. Pemerintah sudah siap. Ya kan? Bahkan skenarionya Cina sudah siap. Cina sudah siap Pak. Bahkan selama 10 tahun, ya kan, selama 10 tahun itu tidak hanya 10 juta tentara merah yang dimasukkan ke Indonesia, terus
terus setiap hari masuk lewat bandara ilegal Morowali, persenjataan juga lewat di bandara Morowali. Jadi luar biasa. Bahkan dulu pernah kan saya dapat info dari Jakarta A1, Ustaz, untuk Jawa Timur itu tentara merah sudah ditempatkan di Tempeh. Akhirnya jamaah kita yang ada di sana kita kontak, benar Ustaz. Nah itu nek benar-benar itu yang markas militer tentara merah itu tetap di sana, ya otomatis Pak grepek kena Pak. Sabu jajar apalagi ya, alhamdulillah wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah letuskan Semeru. Akhirnya semua tentara merah yang ada di Tempeh dievakuasi oleh Cina. Alhamdulillah, berarti Allah masih cinta umat Islam Malang. Allah masih cinta. Deman. Soalnya apa? Ya itu mau saya sergap sholat subuh. Alhamdulillah. Ya. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, insya Allah itu doa-doanya kaum muslimin, doa-doanya orang-orang yang dhaif, orang yang kaum du'afa. Alhamdulillah, langsung dievakuasi. Sudah tidak ada lagi di Tempeh itu, sudah tidak ada lagi. Ya. Tapi insya Allah kita sudah siap, ulama sudah siap. Umat Islam tidak seperti dulu. Makanya saya pernah diundang di Jakarta, ada dari pimpinan majelis ulama godet saya gini Pak, pas duduk di samping saya, Ustaz Andri, insya Allah kita siap akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman au mutsyahidan untuk menyelamatkan NKRI. Takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah selamatkan Indonesia. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.